Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 MTS Adentaren yang Bapak banggakan, kali ini kita akan mempelajari tentang getaran. Nah, fokus kita pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, kita mengenal pengertian tentang getaran terlebih dahulu. Kemudian kita coba mempelajari bagaimana cara menghitung jumlah getaran dan mengenal frekuensi suatu getaran serta periodenya. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang amplitudo sebuah getaran. Yuk kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai peristiwa yang berkaitan dengan getaran. Misalnya pada berbagai alat musik seperti gitar, drum, trompet, dan lain-lain. Ini semuanya menghasilkan getaran ketika dimainkan atau dibunyikan. Nah, apa sesungguhnya getaran itu? Getaran bisa didefinisikan sebagai gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Saya ulangi, getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Untuk mempelajari getaran, cara yang termudah adalah kita memperhatikan ayunan pada bandul seperti pada gambar berikut ini. Ketika bandul ini diayunkan, maka bandul akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan, yaitu sekitar titik O, sehingga gerakan ini adalah merupakan gerakan yang kita sebut sebagai getaran. Nah, bagaimana kita bisa menghitung jumlah suatu getaran benda? Kita perhatikan ketentuannya terlebih dahulu. Satu getaran adalah gerak bolak-balik dari satu titik melewati semua titik yang ada sampai kembali ke titik semula. Jadi, misalkan kita menghitung getaran ini mulai dari titik A, maka satu getaran adalah gerak mulai dari titik A ke titik O, ke B, ke O, kembali ke A. Itu adalah gerak satu getaran. Nah, kalau misalnya gerak itu kita hitung mulai dari titik A, dari A ke O sampai ke B, ini belum satu getaran. Kenapa? Karena belum kembali ke titik semula, yaitu titik A. Jadi dengan demikian, kalau misalnya sekarang kita menghitung getaran itu mulai dari titik B, maka satu getaran itu adalah gerak dari titik B ke O, ke A, ke O, kembali ke B. Itu terhitung satu getaran. Nah, dengan demikian kita bisa pahami kalau geraknya dari B ke O sampai A itu adalah gerak setengah getaran. Begitu juga gerak dari B ke A itu adalah seperempat getaran. Dari O ke A juga seperempat getaran. Demikian seterusnya. Bisa dipelajari dengan mengulang-ulang, kita akan lebih paham tentang bagaimana cara menghitung satu getaran. Berikutnya kita akan membahas tentang frekuensi, periode, dan amplitude suatu getaran. Frekuensi getaran ini didefinisikan sebagai jumlah getaran per detik. Jadi kalau kita rumuskan, frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi waktu dalam satuan detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau disingkat sebagai Hz. Contoh misalnya, sebuah benda bergetar sebanyak 3000 getaran dalam waktu 1 menit. Nah, berapa frekuensi getarannya? Kita jawab, frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu dalam detik, sehingga frekuensinya adalah 3000 getaran dibagi waktunya 60 detik, yaitu 50 getaran per detik atau 50 Hz. Mudah bukan? Berikutnya, periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi, periode adalah waktu dalam satuan detik dibagi jumlah getaran. Satuan dari periode ini adalah sekon atau second atau detik. Nah, contoh misalnya
Sebuah benda bergetar sebanyak 3000 getaran dalam waktu 1 menit. Sama seperti contoh yang pertama tadi. Yang ditanya kemudian adalah berapa jumlah periode getarannya. Nah, kita bisa jawab periode T adalah waktu dalam detik dibagi jumlah getaran. Jadi periodenya adalah 60 dibagi 3000. Ini kita bisa sederhanakan 60 dibagi 60, 3000 dibagi 60. Kita akan dapat 60 per 3000 adalah 1/50 second. Jadi periode getarannya adalah 1/50 second. Berikutnya kita lihat ada hubungan antara frekuensi dengan periode. Frekuensi itu berkebalikan dengan periode. Jadi frekuensi bisa dirumuskan sebagai 1 dibagi periode. Begitu juga sebaliknya, periode T sama dengan 1 dibagi frekuensi, atau 1 dibagi F. Berikutnya amplitudo getaran. Yang dimaksud dengan amplitudo getaran adalah jarak terjauh diukur dari titik keseimbangan. Jadi pada ayunan bandul ini kita lihat jarak terjauhnya adalah pada titik A atau pada titik B. Nah, jarak terjauh ini diukur ke titik seimbang, ke titik O. Ini disebut amplitudo. Maka pada gambar ini amplitudo getarannya adalah sebesar 10 cm. Mudah bukan? Nah, berikutnya setelah kita pahami tentang beberapa besaran pada getaran, kita akan coba menyelesaikan contoh soal. Perhatikan gambar ayunan bandul seperti ini. Nah, ditanya bila gerak dari C ke B membutuhkan waktu 2 detik, tentukanlah periode, frekuensi, dan amplitudo dari ayunan ini. Kita jawab. Pertama, kita hitung periode. Periode adalah waktu dalam detik dibagi dengan jumlah getaran. Pada soal ini waktunya adalah 2 detik. Kemudian jumlah getarannya diketahui gerak dari C ke B. Dari C ke B ini adalah gerak setengah getaran, sehingga jumlah getarannya adalah setengah. Sehingga dengan demikian periodenya adalah waktu dalam detik dibagi jumlah getaran, yaitu 2 detik dibagi setengah getaran. Nah, pembagian dengan bilangan pecahan semacam ini sudah biasa kita kerjakan dengan cara membalik. Ini angka pembaginya kita balik menjadi perkalian, sehingga 2 dibagi 1/2 menjadi kita balik 2 kali 2/1. Jadi kita balik nih, setengahnya menjadi 2/1. Pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Jadi 2 bagi setengah sama dengan 2 kali 2/1 sama dengan 4 second. Kemudian untuk menentukan periode, kita gunakan hubungan antara frekuensi dengan periode, di mana frekuensi adalah 1 dibagi periode, yaitu 1 dibagi 4, karena periodenya 4 second, sehingga frekuensinya adalah 1/4 Hz. Untuk amplitudo, jelas pada gambar ini jarak terjauh, yaitu ke titik B diukur dari A, dari seimbangan, adalah setengah dari jarak ini. Jadi amplitudonya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Oke. Berikutnya, sebuah benda bergetar dengan frekuensi 60 Hz atau 60 Hz. Tentukan yang pertama periode getaran atau T, yang kedua jumlah getaran yang terjadi selama 5 menit. Oke, kita coba jawab. Pada soal ini diketahui frekuensinya adalah 60 Hz, kemudian waktunya adalah 5 menit. Kita ubah menjadi detik. 1 menit itu adalah 60 detik, sehingga 5 menit adalah 5 dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Dengan demikian, untuk periode getaran kita bisa dapat periode adalah 1 dibagi frekuensi,
yaitu 1 dibagi 60. Jadi periodenya adalah 1/60 second. Berikutnya yang B, jumlah getaran selama 5 menit. Karena frekuensinya adalah 60 Hz, artinya dalam 1 detik terjadi 60 kali getaran, sehingga jumlah getarannya adalah untuk 5 menit atau 300 detik, jumlah getarannya adalah 60 getaran per detik dikalikan waktunya 300 detik. Jadi jumlah getaran adalah frekuensi dikali waktu, 60 dikali 300 detik sama dengan 18.000 getaran selama 5 menit. Oke. Nah, berikutnya ada jenis getaran pada pegas seperti pada gambar ini. Nah, untuk getaran pegas, cara menghitung getarannya sama saja dengan cara menghitung getaran pada bandul yang baru saja kita pelajari tadi. Cuma pada pegas ini titik keseimbangannya adalah titik O di sini. Kemudian jarak amplitudonya adalah jarak antara O dengan A atau O dengan B. Ini amplitudo. Kemudian satu getaran ada gerak dari A ke O, ke B, ke O, kembali ke A. Atau satu getaran itu gerak dari B ke O, ke A, ke O, kembali ke B. Jadi cara menghitung getaran pegas sama saja dengan cara menghitung getaran pada bandul. Yang terakhir, resonansi. Istilah resonansi ini mungkin pernah kita dengar. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Tapi ada syaratnya. Syarat resonansi adalah frekuensi alamiah suatu benda atau kedua benda sama. Jadi syarat resonansi, syarat benda yang beresonansi adalah frekuensi alamiah kedua benda sama. Nah, contoh pada ayunan bandul seperti ini, ada 5 buah benda yaitu A, B, C, D, E digantungkan pada seutas tali dengan panjang tali yang berbeda-beda. Panjang tali A sama dengan panjang tali D, panjang tali B sama dengan panjang tali E. Nah, ternyata ketika bandul A diayunkan, bandul D ikut berayun, sedangkan bandul yang lainnya diam, tidak berayun. Begitu juga ketika yang diayunkan adalah bandul B, ternyata bandul E ikut berayun, sedangkan bandul yang lainnya tidak. Jadi bandul yang ikut berayun atau beresonansi ketika suatu bandul digetarkan, misalnya A digetarkan, itu adalah bandul yang memiliki panjang tali yang sama. Ini menandakan bahwa resonansi terjadi jika panjang tali kedua bandul sama panjang. Kenapa? Karena ternyata frekuensi dari ayunan bandul itu ditentukan oleh panjang talinya. Kalau panjang talinya sama, maka frekuensinya sama, sehingga frekuensi sama ini memenuhi syarat terjadinya resonansi. Oleh karena itu, ketika bandul A diayunkan, maka bandul D ikut beresonansi, sedangkan bandul A, B, C, dan E tidak ikut beresonansi. Nah, begitu juga kalau yang diayunkan ada bandul C, ternyata semua bandul lainnya tidak akan ada yang ikut beresonansi, sebab bandul C ini panjang talinya berbeda sendiri. Jadi ketika bandul C diayunkan, tidak ada bandul lain yang ikut beresonansi. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Teruslah tingkatkan kesungguhan dalam belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.